Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, hadirin jamaah sholat zuhur yang semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bermajlis yang insya Allah akan melanjutkan kajian tentang mahram. Tak lupa salat serta salam mari kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dengan penuh harap semoga kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas bahwasanya mahram itu bisa terjadi karena 3 hal. Yang pertama karena nasab atau darah, yang kedua karena pernikahan, yang ketiga karena persusuan. Dan kita sudah membahas tentang mahram karena nasab, sudah ya. Kemarin kurang lebih seperti ini bagannya, dan mungkin bisa dikatakan sepupu adalah keluarga paling dekat tapi yang sudah mulai bukan mahram. Jadi sepupu yang lebih jauh daripada sepupu sudah dipastikan bukan mahram. Sepupu adalah keluarga paling dekat yang kita masih saudara. Kita punya hubungan dengan sepupu itu, bapak ibu kita ya, atau sesama orang tua kita itu kakak adik. Itu yang menjadikan kita sepupu dengan dia, dan itu pun sudah tidak mahram, sudah boleh untuk menikah. Nah itu yang paling dekat yang sudah bukan mahram. Kemarin juga sudah kita bahas tentang mahram karena pernikahan. Siapa saja yang kemudian menjadi mahram karena sebab pernikahan. Kalau kita nikah sama istri kita, ya mertua kita. Kita juga sudah bahas mertua itu siapa. Mertua itu adalah orang atau ibu yang melahirkan istri kita. Maka kalau bapak mertua punya istri 4, itu yang mertua 1 apa 4-empatnya mertua, Pak? Mertuanya cuma 1, ibu mertua cuma 1, meskipun istri bapak mertua itu ada 4. Jadi ibu mertuanya 1, bapak mertuanya ya 1. Sehingga istri bapak mertua yang lainnya itu bukan mahram, meskipun dia adalah istri dari orang yang menjadi mahram bagi kita. Kemudian kalau kita nikah dengan janda yang sudah punya anak, maka anak tiri pun sudah menjadi mahram. Kita punya ayah nikah lagi dengan ibu baru, maka dia pun sudah menjadi mahram semenjak akad ya. Kemudian kita punya anak punya istri, yaitu mantu itu juga termasuk mahram. Ini adalah orang-orang yang menjadi mahram karena pernikahan. Maka kemarin sudah kita tegaskan juga bahwasanya saudara ipar, adik ipar itu mahram atau bukan? Mahram atau bukan? Bukan. Saudara ipar bukan mahram. Siapa lagi? Ponakannya istri, ipar atau bukan? Atau mahram atau bukan? Bukan. Istri kita mahram kepada keponakan-keponakannya, tapi kita tidak mahram kepada keponakan-keponakan istri. Istri saja, kita mah beda keluarga gitu. Karena istri dengan keponakan itu menjadi mahram karena darah, kita dengan istri menjadi mahram, atau kita menjadi mahram dengan keluarganya istri karena kita menikah dengan dia, dan itu terbatas, berbeda dengan mahram karena pernikahan. Baik. Kemudian yang berikutnya, mahram karena persusuan. Siapa saja yang menjadi mahram karena persusuan? Maka yang pertama, jika kita laki-laki ya, di dalam sebuah hadis riwayat Muslim dikatakan yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasabi. Menjadi mahram, semua orang yang mahram karena darah itu akan menjadi mahram juga karena persusuan. Maksudnya persusuan itu menjadikan seseorang seolah-olah anak daripada sang ibu persusuan itu. Jadi seolah-olah seluruh keluarganya sang ibu itu jadi mahram buat si anak. Oke. Siapa saja mahram kita? Kalau kita menyusu kepada seorang ibu, maka ibu tersebut otomatis menjadi mahram buat kita. Siapa lagi?
ya ibunya ibu, nenek. Atau kalau misalnya kok yang menyusu itu perempuan, ya berarti kakek. Kakek dari jalur ibu itu juga mahram dari ibu pesusuan ya. Kemudian siapa lagi? Suaminya si ibu itu. Kalaulah kita kok perempuan menyusu kepada seorang ibu, maka yang menjadi mahram adalah suaminya sang ibu. Suaminya sang ibu, tapi hanya suami yang menjadikan beliau itu punya susu yang kita minum. Maka misalnya si A ini perempuan ya, si Siti minum susu dari ibu Fatimah. Oke? Minum susu dari susu hasil atau bersamaan dengan Ahmad lah. Ketika ibu Fatimah punya anak Ahmad, maka si Siti ikut nyusu. Nah, Ahmad ini anaknya Bapak Muhammad atau anaknya Bapak Abu Bakar misalnya. Anaknya Bapak Abu Bakar. Maka si Siti menjadi mahramnya Abu Bakar. Setelah itu ternyata ibu Fatimah itu bercerai dengan Abu Bakar. Nikahlah sama Umar. Pertanyaannya, si Siti mahram dengan Umar atau tidak? Tidak mahramnya Umar. Kenapa? Karena Umar bukanlah suami ibu persusuan yang bisa menjadikan sang ibu itu punya susu yang diminum sama si Siti. Siti hanya minum susu dari si Abu Bakar. Ya bukan dari Abu Bakarnya, dari Fatimahnya, tapi kan bisa punya susu karena Abu Bakar. Kurang lebih seperti itu. Oke, paham ya sampai di sini ya, yang disebut suami itu siapa? Kemudian siapa lagi? Ya tante, adik kakaknya ibu. Ibu persusuan. Karena persis seolah-olah kita tuh anaknya si ibu itu. Terus siapa lagi? Om dari atau tante dari suami. Dari suaminya sang ibu itu, dari bapak persusuan. Jadi bapak persusuan itu ada. Apakah bapak itu nyusuin? Enggak, maksudnya dia adalah suami dari ibu yang menyusui. Maka dia pun ikut berstatus menjadi bapak persusuan. Oke. Ini sama persis lah kayak keluarga. Seolah-olah itu om dan tante. Ya maksudnya tante di sini adalah tante yang asli, bukan istrinya om. Ini juga sama nih kurang lebih. Nenek ke atas semua, suaminya ibunya si suami juga sama ke atas. Kalau perempuan ya berarti kakek dan seterusnya. Sama persis dengan keluarga. Kemudian siapa lagi? Seluruh anak perempuannya si ibu itu. Seluruh anak perempuannya si ibu itu. Jadi kalau misalnya ibu Fatimah tadi punya anak 10, Pak. Kebetulan si Siti atau kita nyusu bareng anaknya yang bernama misalnya siapa? Misalnya Zainab. Kita menyusu bareng Zainab. Yang mana Zainab itu anak kelima dari ibu Fatimah misalnya. Maka yang menjadi mahram kita apakah Zainab saja atau seluruh anaknya? Seluruh anaknya. Itu jadi keluarga semuanya, jadi kakak adik semuanya. Dan juga siapa lagi? Kalau ternyata selain kita dan Zainab, yang pas saat itu Zainab dilahirkan sama ibu Fatimah tadi, kita ikut nyusu, ternyata ada orang lain, seorang perempuan yang ikut nyusu juga dengan ibu Fatimah. Karena mungkin nyisa-nyisa banyak gitu Pak. Akhirnya disusuin semua. Orang anak bayi lahir di sini susuin gitu. Akhirnya misalnya si laki-laki namanya Ahmad. Si wanita pertama namanya Siti, wanita kedua itu namanya Zainab tadi. Nah, si Siti itu bukan anaknya si ibu Fatimah. Si Zainab anaknya ibu Fatimah. Si Ahmad ini juga bukan anaknya ibu Fatimah. Tapi si Siti dengan si Ahmad ini sama-sama nyusu kepada ibu Fatimah. Maka mereka berdua akan menjadi mahram karena persusuan. Karena sama-sama nyusu. Padahal si Siti juga bukan siapa-siapanya ibu Fatimah pada awalnya, tapi nyusu jadi keluarga. Maka boleh nggak Siti nikah sama si Ahmad? Kenapa? Mahram persusuan. Si Ahmad nikah sama si Zainab, boleh nggak? Ini Ahmad, mana nih? Ini Ahmad, ini Zainab, boleh nggak nikah ke situ? Nggak boleh. Kenapa? Persusuan. Kalau si Siti sama si Zainab, boleh nggak nikah? Nggak boleh. Kenapa? Oh, bukan karena mahram ya, bukan karena mahram, tapi ya karena sama-sama perempuan. Ya. Tapi intinya sama-sama nggak boleh. Oke, dan inilah yang akan menjadi mahram karena persusuan. Si misalnya ini namanya Ahmad, ya, mana nih mouse-nya hilang.
Misalnya ini kok namanya Ahmad, maka Ahmad akan menjadi anaknya si ibu. Tetapi kalau Ahmad ini punya abang, namanya Tolhah misalnya, apakah Tolhah yang tidak ikut nyusu kepada Ibu Fatimah itu jadi keluarganya Ibu Fatimah juga? Karena dia adalah abangnya Ahmad. Jadi mahramnya enggak? Si Tolhah jadi mahramnya Zainab enggak? Si Tolhah jadi mahramnya Siti enggak? Enggak. Yang ketarik itu cuman yang nyusu saja, sedangkan keluarga yang nyusu itu bukan siapa-siapa, tetap bukan mahram. Jadi Ibu Fatimah sama bapaknya, ini Ibu Fatimah nih ya, Ibu Fatimah yang nyusuin si Ahmad sama bapaknya si Ahmad itu mahram atau bukan? Bukan. Padahal Ahmad itu mahram kepada ibunya dan juga mahram kepada bapaknya. Tapi antar mereka berdua mahram atau tidak? Tidak. Bisa nggak kalau misalnya bapaknya si Ahmad nikah sama Ibu Fatimah gitu? Bisa-bisa saja, tidak masalah. Ya kalau mau ya, tentu kalau mau. Oke, saya di sini paham ya. Jadi yang kecabut itu hanya yang nyusu, keluarga yang nyusu nggak ikut kecabut. Dan Ibu Fatimah yang menyusui juga nggak kecabut ke keluarganya si yang disusui. Hanya yang nyusu yang kecabut ke yang menyusui, bukan yang menyusui yang kecabut ke yang disusui. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Ini makanya kalau ngomongin masalah persusuan itu perlu dibahas lebih rinci. Kenapa? Satu, ini penting sekali. Dua, kalau sampai kejadian harus benar-benar teliti. Yang ketiga, jarang terjadi. Makanya gampang lupa, kita kurang familiar karena jarang terjadi. Oke. Nah, tinggal kita menjawab pertanyaan yang kemarin, Pak. Kalau ada seorang suami tidak sengaja terminum ASI istrinya, itu jadi persusuan apa enggak masalahnya? Tidak sengaja ya. Tidak sengaja gimana? Ya gini misalnya, kebetulan dia tukang ojek gitu. Panas-panas jam 2 gitu ya, pulang dia karena nggak kuat panas, buka kulkas ada air susu yang dingin. Akhirnya dia minum. Glek gitu kan. Terus ketahuan sama istrinya, "Loh, Pak, jangan diminum yang itu." "Loh, emang kenapa?" Enak sekali kok beda nih rasanya, kok enak gitu. Kok beda ini gitu kan. Jangan, itu susunya mama. Loh, serius lah. Kok nggak ditaruh? Biasanya kan di pouch-pouch atau apa gitu ya. Iya, masalahnya yang atas penuh, itu udah tinggal udah dipakainya di situ. Karena daripada dibuang kan, taruh situ dulu. Lah, berarti aku jadi anak susuan kamu dong, Ma. Berarti manggilnya mama dong ini. Nak, bapakmu sudah bukan bapakmu lagi, nak. Bapakmu jadi saudaramu, nak. Apakah seperti itu? Nah, ini maka seseorang akan menjadi mahram karena persusuan dengan beberapa syarat. Kalau syaratnya terpenuhi maka akan menjadi mahram, kalau syaratnya tidak terpenuhi maka tidak akan menjadi mahram. Yang pertama adalah ASInya harus masuk ke perut. Artinya kalau cuma ngempeng doang berarti nggak akan ngefek. Ya, artinya misalnya gitu ya, jangan punya anak, terus ditinggal sama istri ke pasar, dititipin sama tetangga. Pulang-pulang sama tetangga ternyata lagi dinenenin. "Loh, anak saya kok dinenenin?" "Iya, daripada tadi nangis mulu, saya nenenin diem ini," gitu. Tidur langsung. "Lah, tapi kan kamu belum nikah, emang keluar susunya?" "Ya enggak, tapi dia diem," kan gitu ya. Misalnya kok seperti itu, ya sudah. Jadi mahram atau tidak? Tidak, karena tidak ada ASI yang masuk. Baik ASI yang masuk itu masuk secara langsung atau mungkin melalui dot atau melalui perantara lainnya. Tidak harus langsung. Karena yang paling penting itu adalah ASInya. Oke, dan syarat sebelumnya adalah yang akan menjadikan kita mahram itu jika ASI manusia. Saya menyusu kepada Ibu Fatimah. Ada Zainab, orang lain juga nyusu kepada Ibu Fatimah. Maka saya dengan Zainab akan menjadi mahram karena sama-sama nyusu kepada Ibu Zainab. Tapi kalau saya nyusu ke sapi, terus si Zainab juga ikut. Misalnya saya sebelah kanan, dia sebelah kiri gitu ya. Lalu jenengan yang depannya lagi, kan ada 6 tuh, Pak. Nah, pokoknya kita bagilah gitu ya, satu-satu lah. 6 atau 4, Pak? Kan udah mau 4 ya. Nah, itu yang lebih perhatian. Saya kurang ngerti yang begitu. 4 nih, satu-satu lah kita misalnya. Apakah kita akan menjadi keluarga karena mahram persusuan? Enggak. Tapi kan bukan satu susu juga sih, satu-satu sih ya. Tapi kan satu sapi. Sapi tidak akan menjadikan mahram persusuan. Ya, jadi harus manusia nih, harus manusia.
Oke, syarat pertama harus masuk ke perut. Kalau tidak, maka tidak masalah. Yang kedua, harus sampai kenyang. Maka kalau cuma ngicip doang itu tidak akan menjadi mahram. Ya kalau sudah sampai kenyang, nah kenyang itu tandanya apa? Kalau anak-anak kecil itu tandanya satu, gumoh atau cendawa. Yang kedua, dia tertidur. Yang ketiga, dia lepas gitu aja sendiri, gitu. Lepas sendiri terus nggak nangis lagi. Atau ya mungkin dengan ya ibu-ibu lebih paham lah. Maksudnya bagaimana ciri-ciri anak kecil yang sudah kenyang gara-gara nyusu. Harus sampai kenyang. Maka kalau cuma ngicip itu belum kenal. Nah, misalnya tadi contohnya sama, kita nitipin anak ke tetangga, disusuin. Dan kebetulan dia memang lagi punya anak juga. Disusuin, pas ketahuan sama kita langsung, Bu, tolong jangan susuin anak saya. Jangan kita yang menemukan, istri kita aja gitu ya. Bu, jangan susuin anak saya, karena nanti jadi mahram repot segala macam. Oh nggak apa, oh iya, mohon maaf, saya nggak izin gitu ya, karena dari tadi nangis. Tapi ini baru bentar banget kok, baru 3-4 isepan, abis itu udah ini diambil, nangis dia misalnya. Maka jadi mahram atau tidak? Enggak, karena belum sampai kenyang. Ya, yang penting jangan ketahuan bapaknya nih, lain lagi ceritanya. Bapaknya nangis juga nanti kan takutnya. Bapaknya pinggir gitu. Oke, jadi harus sampai kenyang, itu syarat yang kedua. Karena sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, ar-radha'atu minal maja'ah, yang namanya persusuan itu harus dari lapar menjadi kenyang. Kemudian yang berikutnya, minimal 5 kali kenyang. Jadi kalau cuman baru disusuin sekali, meskipun sampai kenyang, maka belum jadi mahram. Harus 5 kali kenyang. Pagi susuin, siang susuin, malam susuin lagi, sampai 3 kali. Oh, besok lagi tambah 1 lagi tambah. Kalau baru 4 doang, maka belum menjadi mahram. Nah, jadi maksimal atau minimal itu 5 kali. Nah, berarti kalau sudah 4 kali sudah hati-hati itu. Nggak boleh lagi. Ganti. Ya bisa lah ganti. Baik, jadi harus minimal 5 kali. Karena dalam sebuah hadis riwayat Muslim dikatakan dari Aisyah qalat, kana fi ma unzila minal Qur'ani 10 radha'atin ma'lumatin yahrumna. Zaman dulu itu batasan supaya seseorang menjadi mahram dari ibu persusuannya itu 10 kali. Dan itu ada di dalam Al-Qur'an ayatnya. Tsumma nusikhna bi khamsin ma'lumatin. Kemudian ayat itu dihapus secara hukum dan dihapus ayatnya juga. Jadi Al-Qur'an itu, Pak, ada beberapa ayat yang sudah diturunkan, kemudian sempat dipakai, kemudian dihapus lagi ayatnya dan hukumnya. Walaupun nanti ada beberapa, jadi Al-Quran itu ada penghapusan Al-Quran, ada amandemen. Hukum itu ada yang dulu boleh, terus kemudian tidak boleh. Atau ada yang dulu tidak boleh, kemudian jadi boleh. Ada yang dihapus itu hukumnya dan ayatnya, sehingga kita nggak temukan dua-duanya. Ada yang dihapus hanya ayatnya, tapi hukumnya masih berlaku. Ada yang dihapus hukumnya tapi ayatnya masih ada. Makanya kayak misalnya apa ya, di dalam surah An-Nisa juz 5 awal itu di situ ada tentang diperbolehkannya seseorang untuk nikah kalau Syiah itu nikah mut'ah itu boleh. Ayatnya Al-Quran. Dan hampir-hampir ulama sepakat nikah mut'ah boleh pada zamannya. Kemudian ayatnya tetap ada, tetapi hukumnya sudah dihapus. Atau mungkin yang lainnya, dulu mabok-mabokan itu masih boleh, Pak. Ya, khamr itu namanya Arab dengan arak itu memang nggak bisa dipisah. Kalau kita sekarang misal, bro mampir ke rumah saya, ada apa? Ini ada kopi Aceh, ada kopi ini, ada kopi ini. Itu sekarang. Zaman dulu di Arab, bro mampir ke rumah saya. Ini ada oplosan, gitu. Di zamannya itu. Jadi memang terbiasa seperti itu. Ya, sehingga bahkan Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan khamr, minuman keras itu sebagai salah satu rizki buat kalian. Karena memang orang Arab itu salah satunya kaya gara-gara dagang khamr. Arab Mekah terutama ya. Kemudian ketika hijrah ke Madinah, nah itu baru tuh mulai. Di situ ada Yahudi, ada Nasrani kan. Nah, Yahudi itu nggak pada minum mabok, nggak pada mabok-mabokan. Karena Yahudi diharamkan bagi mereka untuk mabok-mabokan. Nah, itu dicengin Pak umat Islam. Dicengin umat Islam.
katanya agama samawi, katanya agama dari Allah, kok mabok gitu Pak. Itu Umar nggak terima juga itu Umar. Akhirnya, ya Rasulullah, emang gimana sih hukum mabok dan seterusnya. Nah itu barulah turun ayat berikutnya yang yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Ada yang nanya kepadamu tentang hukum minuman keras. Ya ada dosanya sih, tetapi ada manfaatnya juga gitu. Jadi ya masih lanjut aja. Kemudian ada turun ayat yang berikutnya. Nah, kalau nggak salah Sayyidina Ali atau ada sahabat yang lain diriwayatkan, mereka itu Sayyidina Ali menjadi imam, terus baca Qul ya ayyuhal kafirun, tapi dalam kondisi masih mabuk. Akhirnya baca Qul ya itu ya keblibet-blibet Pak. Oh nggak usah mabuk, kita sadar aja suka nggak beres ya. Kok kafirun la a'budu ma ta'budun, tum atau dun atau tun apa semuanya muter-muter nggak beres-beres Pak misal. Itu nggak mabuk. Nah Sayyidina Ali kok balik-balik itu baca Al-Kafirun, turunlah ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Kalau mau sholat jangan mabuk. Oh berarti kalau mau mabuk jangan pas mau sholat. Akhirnya habis sisa mereka mabuk. Ini oplosan nih, ini barang baru nih. Ini dia loh nih yang meracik itu dia sini. Wah boilah nih. Tapi kita belum sholat isya. Antar dulu habis sisa gitu kan gitu. Itu kejadian seperti itu Pak. Akhirnya habis sisa, kalau habis sisa mabok ya besok kan udah tidur, subuh udah seger lagi, udah balik lagi dia. Itu sempat seperti itu. Tetapi tetap masih dicengin lah sama orang Yahudi. Akhirnya, ya Rasulullah, ini jelasnya gimana nih? Kok cuma disebut ya ada dosanya tapi juga boleh dan seterusnya. Sampai akhirnya turunlah innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibu. Khamr, minuman keras, kemudian judi, kemudian sonam dan seterusnya itu termasuk perbuatan setan, maka jauh hilang. Nah, barulah saat itu haram secara total, dan pada saat itu semua orang itu mengeluarkan dari gudang minuman-minuman keras mereka. Dibuang semuanya sampai Madinah itu menjadi lautan minuman keras. Jadi dibuang semuanya itu. Jadi ya mabuk itu biasa buat orang Arab zaman dulu. Buat sahabat itu biasa aja Pak gitu. Jadi nggak usah merasa keren kalau mabuk gitu. Enggak. Sayyidina mungkin ya Umar, Abu Bakar itu ya tahu juga gitu. Nah, jadi nggak usah merasa keren, dan mereka meninggalkan karena sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya sebutkan tadi semuanya masih ada. Jangan dekati sholat kalau kamu lagi mabuk. Apakah kemudian ayat itu masih bisa kita pakai? Oh berarti kalau sudah nggak sholat nggak apa-apa. Ya ayatnya masih ada tapi hukumnya sudah dihapus. Nah sama dengan ayat ini. Dulu itu, ini kembali kepada susu ya Pak ya. Karena katanya, saya pernah lihat video itu, katanya wah ternyata susu lebih enak daripada minuman keras. Jadi kita bahas susu saja yang lebih enak daripada minuman keras. Oke. Supaya menjadi mahram itu dulu sempat 10 kali. Dan itu ada ayatnya. Kemudian ayatnya dihapus, diganti dengan 5 kali. Tsumma nusikhna bi khamsin ma'lumatin. Fatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna fima yuqra'u minal Qur'an. Yang 10 itu dihapus ayatnya dan hukumnya diganti dengan ayat yang menunjukkan bahwasanya akan menjadi mahram kalau sudah 5 kali. Jadi cukup 5 sudah menjadikan mahram. Nah, setelah itu ayat yang 5 itu pun juga dihapus ayatnya tapi hukumnya masih berlaku sampai sekarang. Nah, jadi ini salah satu contoh yang ayatnya dihapus tapi hukumnya tidak dihapus. Kalau yang 10 kali itu yang ayatnya dihapus, hukumnya pun dihapus. Oke, maka minimal harus 5 kali sampai kenyang. Jadi Pak, kalau sudah pernah dan 4 kali dan kenyang 4-4-nya, berarti nggak boleh yang kelima. Ya boleh sih, tapi jadi mahram. Oke, syarat yang terakhir Pak, yaitu maksimal usianya itu 2 tahun, bukan 32 tahun. Maka kalau sudah 32 tahun Pak, tidak akan berefek kepada kemahraman. 2 tahun itu apa? 2 tahun Hijriyah. Ya, karena 2 tahun Hijriyah itu berbeda, 1 tahun Hijriyah dengan 1 tahun Masehi itu beda mungkin 10 hari. Sehingga Pak, jenengan kalau merasa usianya 33 tahun, itu karena Masehi. Aslinya kalau Hijriyah sudah 34 tahun. Nah, ini jangan sok muda Pak gitu ya. Dan Rasulullah itu 63 tahun itu Masehi atau Hijriyah? Hijriyah. Maka aslinya Rasul itu paling 61-an tahun. Nah, ini Pak, kalau yang sudah 59, apalagi sudah 60 tahun lebih 11 bulan, nah itu tuh.
Pokoknya kalau punya orang tua yang usianya sudah 61 atau 60 lebih 11 bulan, Pak, dia mau makan apa aja, mau minta apa aja, kasih aja udah biarin. Nggak usah dilarang-larang lagi udah. Karena sudah mendekati 61 tahun. Dan itu usia Rasulullah SAW untuk Masehinya. Oke, jadi maksimal usianya adalah 2 tahun karena disebutkan dalam suratul Baqarah wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Dan para orang tua atau ibu-ibu itu menyusui anak-anaknya sampai 2 tahun secara sempurna bagi mereka yang ingin menyempurnakan persusuan. Jadi memang 2 tahun, Pak. Kalau bisa nyusunya itu 2 tahun, 2 tahunnya juga 2 tahun Hijriyah. Berarti 20 hari lebih cepat dibandingkan Masehi, gitu ya. Kalau susu itu kok kurang dari itu, kurang maksimal. Kalau susu kok lebih dari itu, bikin anak manja. Makanya ya itu 2 tahun itu ideal. Nah, makanya ada tuh yang sudah yang saking nggak bisa disapihnya gitu ya, jadinya manja sekali, Pak. Ya udah apa namanya bewokan masih. Ya gitulah. Oke, lanjut. Karena sebuah hadis juga yang lain, la radha'a illa ma kana fil haulaini. Tidak ada persusuan yang berefek kalau sudah lebih dari 2 tahun. Walaupun nanti ternyata, Pak, ada satu hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud dan yang lainnya, bahwasanya Sahlah binta Suhail itu qalat, ya Rasulullah inna kunna nara saliman waladan. Sahlah binti Suhail itu istrinya Abu Hudzaifah, yang mana punya seorang mantan budak tapi masih kecil namanya Salim. Salim itu ya usianya udah belasan lah, gitu ya. Tapi Sahlah itu bilang begini, ya Rasulullah, saya lihat Salim ini orang baik. Fakana ya'wi ma'i wa ma'a Abi Hudzaifah fi baitin wahidin, dan dia itu pulang ke rumah saya, ya tidur di rumah saya dan seterusnya. Memang pembantunya, memang mantan budaknya, tapi sudah dimerdekakan. Wa yarani fadlan wa qad anzalallahu fihi ma qad alimta fa kaifa tara fihi. Intinya Sahlah ini pengen ngangkat Salim jadi anak. Pengen ngangkat jadi anak dan supaya jadi mahram, supaya kalau tinggal serumah tuh ya aman gitu. Terus bagaimana ya Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ardi'ihi. Ya sudah, susuin saja Salim. Di sini sih nggak disebutin caranya gimana gitu ya, teknisnya gimana, apakah langsung atau dipersin atau gimana. Fa'ardu'athu khamsa radha'atin, kemudian disusuinlah Salim itu sampai 5 kali. Fakana bimanzilati waladiha, maka jadi anaknya si Sahlah. Padahal Salim itu sudah dewasa, sekurang-kurangnya ya 8 tahun ke atas lah, bahkan mungkin sudah balik. Fabidzalika kanat Aisyah tu ta'khudhu. Oke, berarti ada kejadian di mana di zaman Nabi seorang Salim yang usianya lebih dari 2 tahun nyusu kepada seorang perempuan dan dijadikan sebagai mahram. Maka Ibunda Aisyah mengatakan, ta'muru banati akhwatiha wa banati ikhwatiha yurdi'na man ahabbat Aisyatu an yaroha. Maka akhirnya Aisyah itu kemudian menggunakan dalil ini, oh kejadian Salim ini bisa dipakai untuk yang lainnya. Sehingga yang lain-lain kalau memang mau jadi mahram usia 8 tahun, 9 tahun, udah susuin aja, nanti juga jadi mahram, gak harus 2 tahun, kata beliau, berdasarkan hadis ini. Sehingga beberapa ponakannya Aisyah atau Aisyah itu kalau pengen melihat atau pengen memiliki ponakan yang bukan asli ponakan, itu beliau menyuruh adiknya atau kakaknya yang bisa mengeluarkan susu untuk disusuin supaya jadi ponakan buat Aisyah. Kan kalau namanya ponakan itu kan mahram. Supaya jadi mahram, maka Aisyah meminta kepada adik-adiknya, kakak-kakaknya untuk nyusuin. Nah, ini menjadi salah satu solusi juga sebenarnya. Biasanya kalau pasangan kemudian tidak punya anak, kan nggak bisa nyusuin, Pak. Terus ngangkat anak, gimana caranya supaya jadi mahram? Jangan susuin sendiri, minta disusuin kakak atau adiknya yang punya anak. Nah, misalnya nih, ada laki-laki ada perempuan, nggak punya anak mereka, terus mau ngadopsi anak laki-laki. Berarti kan yang masalah bukan dengan bapaknya, bukan suaminya, tapi dengan istrinya. Oke, si istri itu cari kakak atau adiknya dia yang bisa susuin itu anak. Kalau disusuin, maka dia akan menjadi anak persusuan daripada adiknya si istri. Kan gitu misalnya. Nah, karena adiknya si istri, karena menjadi adiknya si istri, anaknya adiknya si istri, maka ponakan dari si istri, maka menjadi mahram buat si istri. Nah itu, caranya adalah minta tolong kakak atau adik. Itu bisa. Walaupun yang lebih dekat adalah yang nyusuin tetap, bukan si dia, tapi ya dia yang ngambil gitu misalnya. Oke. Maka Aisyah menyuruh hal itu, tetapi
istri-istri Rasulullah yang lain, wa abad dzalika Ummu Salamah wa sairu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para istri yang lain itu mengatakan, itu mah cuma buat Salim doang. Selain Salim, kalau nyusu di usia yang lebih dari 2 tahun itu tidak akan berefek kepada kemahraman. Itu cuma buat Salim saja. Itu kata para istri-istri yang lain. Hatta yardu'an fil mahdi wa qulna li Aisyah wallahi ma nadri la'allaha rukhsatun min Nabi sallallahu alaihi wasallam li Salimin dunan nas. Wallahi saya nggak tahu itu, kecuali setahu saya itu hanya rukhsah, itu hanya keringanan buat Salim karena kondisinya Salim sudah gede dan memang itu kasus khusus. Di luar itu tidak diperbolehkan lagi. Setahu saya nggak boleh. Kalau mau jadi mahram harus usianya kurang dari 2 tahun. Maka inilah yang menjadi kesepakatan 4 mazhab. Meskipun nanti Ibnu Taimiyah mengatakan kalau memang ada kebutuhan, maka silahkan susuin anak yang lebih dari 2 tahun usianya dan akan menjadi mahram sebagaimana Salim menjadi mahram buat istrinya dari Abu Hudzaifah. Ibnu Taimiyah pernah menfatwakan itu. Sehingga dulu sempat di Saudi itu ada fatwa sopir itu disusuin sama majikannya supaya jadi mahram. Dulu tuh dibully itu. Tapi ternyata ada madhabnya, ada ulamanya, yaitu Ibnu Taimiyah salah satunya yang ngambil dari Ibunda Aisyah. Meskipun 4 madhab sih nggak setuju gitu. Tetapi ya ada ulama yang mengatakan, buktinya Salim bisa. Yang mengatakan ini hanya untuk Salim siapa? Ya istri-istri Nabi. Tapi Aisyah mengatakan tidak hanya untuk Salim. Jadi memang terjadi perbedaan pendapat bahkan di kalangan sahabat. Ya kalau kita sih nggak usah lah ya, kalau udah gede-gede gini nggak usah lah, malah repot lagi nanti kan gitu. Jadi kita pakai 4 mazhab saja. Tetapi kalaupun misalnya kita dengar, ada ulama Saudi kok masa membolehkan kayak gitu, ini parah banget. Enggak, itu ada ulamanya. Jadi kadang kita tuh karena nggak tahu sehingga menganggap sesuatu itu kayak nggak ada dasarnya sekali. Ada dasarnya, cuman kita tidak tahu. Baik, itu mahram karena persusuan. Oke. Ini menjadi pembahasan berikutnya tentang siapa saja mahram kita, ya. Ada yang karena nasab, ada yang karena pernikahan, ada yang karena persusuannya. Insya Allah dengan membahas persusuan dengan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan, kita jadi lebih tahu lagi harus seperti apa dan lebih tenang lagi untuk melakukan hal-hal yang mungkin memang diperbolehkan, kan gitu ya. Yang mungkin kemarin sempat bertanya-tanya, jadi boleh apa enggak nih? Ya bolehnya sih boleh, tapi jadi mahram apa enggak? Nah, boleh nggak kemudian kita menyusukan anak kepada wanita kafir? Boleh nggak? Anak kita susuin kepada wanita kafir, boleh nggak? Diperbolehkan, walaupun hukumnya makruh. Begitu pula dimakruhkan bagi kita untuk menyusukan anak kepada perempuan-perempuan yang tidak cerdas. Karena meskipun mungkin genetiknya akan lebih kuat ketika dengan yang melahirkan dan yang membuahi, tetapi susu itu bagaimanapun punya peran, punya efek. Sehingga kalaupun mau menyusukan anak kepada orang lain, silahkan mending cari yang pintar. Dan sekarang sudah nggak terlalu ada, Pak. Padahal kalau dibandingkan susu formula sebenarnya lebih baik susuin tetangganya udah nggak apa-apa deh gitu. Ya tapi lihat-lihat tetangganya kayak apa. Itu yang perlu dipahami gitu. Boleh juga gitu ya. Ya ini tapi anaknya saja gitu, jangan ikut-ikut, ya udah anaknya saja cukup gitu kan, dan itu tidak masalah. Nah kayaknya kita tuh kok kayak kurang dengan budaya itu. Ya, padahal bagaimanapun sebagus-bagusnya air susu formula itu tetap susu sapi, Pak, tetap lebih bagus ASI manusia, ASI ibu, air susu ibu. Meskipun ibunya entah ibu siapa, ya, walaupun kita tetap harus prioritaskan. Yang ini, yang itu. Jadi monggo silakan kalau anaknya kok ini butuh susu, cari di internet, siapa nih yang bisa donor ASI, silakan cari, nggak masalah. Boleh nggak? Mau sampai punya 10 ibu persusuan pun juga boleh. Bolehnya sih boleh, cuman perlu dipahami ada konsekuensi kemahraman. Nah itulah yang harus dicatat secara rapi. Kalau nggak berantakan nanti, Pak. Ya, jadi boleh bahkan punya 10 ibu persusuan. Rasulullah punya berapa ibu persusuan? 2. Siapa? Halimah Sa'diyah yang kita tahu. Terus sebelum Halimah Sa'diyah itu ada satu lagi, pembantunya Abu Lahab. Jadi ada budaknya Abu Lahab namanya Thuwaibah. Thuwaibah ini yang nanti nyusuin Rasulullah setelah ibunya, disusuin Thuwaibah, setelah Thuwaibah baru Halimatus Sa'diyah. Dan
Abu Lahab itu setiap hari Senin itu diringankan dosanya. Kenapa? Karena saking bahagianya dengan kelahirannya Rasulullah SAW. Dan yang pertama kali mengabarkan Abu Lahab ketika Rasul itu lahir, ponakanmu Muhammad udah lahir, itu Thuwaibah. Sehingga saking senengnya Thuwaibah, yaudah kamu merdeka. Kenapa? Karena hanya ngabarin si Abu Lahab bahwasanya ponakanmu yang dari Abdullah itu lahir. Abdullah itu adalah anak yang paling dicintai dari Abdul Muthalib. Bahkan Abu Lahab pun sangat cinta sama Abdullah ini, tapi sudah meninggal. Sehingga orang yang sangat dicintai ini kok meninggal dan punya anak, itu pasti semua orang juga sangat mengharapkan anaknya. Wah, ini ponakan saya yang spesial. Sehingga pas lahirnya begitu menjelang subuh Rasulullah itu dikabarkanlah Thuwaibah. Thuwaibah memang ikut bantu bidanin lah gitu ya, meskipun dia nggak tahu soal bidannya di mana, tapi dia bidanin lah. Bidanin, terus setelah lahir pergi ke Abu Lahab, sudah lahir ponakanmu. Wah, itu saking senangnya, ya sudah kamu merdeka. Nah, gara-gara itu setiap hari Senin dia azabnya itu ringankan. Ya ringan doang, nggak bisa keluar karena dia mati dalam kondisi kafir gitu ya. Tapi diringankan gitu. Nah, itu karena saking senangnya dengan kelahiran Rasulullah. Baik, nah, harusnya Maulid Nabi itu bukan setiap tahun ya, bukan setahun sekali, setiap Senin gitu. Gitu. Ya, pokoknya yang penting kita semuanya senang dengan kelahiran Nabi. Alhamdulillah kita punya Nabi, kita kenal Nabi yang seperti itu, yang luar biasa. Harus kita jadikan inspirasi. Ya senang dengan cara apa, masing-masing punya caranya. Yang penting nggak maksiat, selesai lah. Ya, mau setahun sekali, mau seminggu sekali, terserah. Ada yang dengan puasa, ada yang dengan puasa Senin Kamis itu saya kira juga termasuk salah satu bentuk Maulid Nabi juga gitu ya, dan itu disepakati lah kalau yang itu. Baik, Allahu a'lam bishawab, saya kira cukup untuk materinya. Untuk selanjutnya mungkin ada yang ingin disampaikan, tanya jawab, kalau ada, kalau tidak maka kita cukupkan. Baik, monggo. Apakah persusuan ini ada kaitannya dengan waris? Persusuan tidak ada kaitannya sama sekali dengan warisan. Jadi mahram satu hal, waris ahli waris itu satu hal. Meskipun identik memang. Rata-rata yang mahram itu biasanya ahli waris, tetapi tidak semua ahli waris itu mahram, dan tidak semua mahram itu ahli waris. Kayak misalnya istri itu ahli waris bukan? Ahli waris, mahram atau bukan? Bukan. Mertua itu mahram atau bukan? Mahram, ahli waris bukan? Bukan. Cucu dari anak laki-laki itu mahram bukan? Mahram, ahli waris bukan? Ahli waris. Cucu dari anak perempuan mahram bukan? Mahram, ahli waris bukan? Bukan. Sepupu dari saudara laki-laki, sepupu laki-laki dari saudara laki-laki buat almarhumah perempuan, itu ahli waris atau bukan? Ahli waris. Mahram atau bukan? Bukan. Jadi memang identik sih, ya, tetapi mahram tidak selalu sama dengan ahli waris. Jadi tidak ada efeknya antara persusuan dengan ahli waris. Kalau tadi si Zainab, si Ahmad nyusu kepada Ibu Fatimah, pas Ibu Fatimah meninggal, apakah kemudian dapat warisan? Ya enggak. Ya enggak. Tapi apakah boleh kemudian ikut, ya mungkin ikut mengafani dan seterusnya, ya monggo saja dengan batasan-batasan tertentu misalnya. Gitu. Baik. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin? Yang lain? Cukup? Cukup ya, insyaallah. Ya, semoga apa yang kita sampaikan ini bisa difahami, dan semoga kita semuanya dibukakan pintu ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita semuanya diistiqomahkan di dalam mencari rizki yang halal, di dalam ibadah, sampai nanti kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.